Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah walhamdulillah ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. An'amana bil iman wal islam wal ihsan wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulinal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayanda dan ibunda, para jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa nikmat yang Allah sampaikan kepada kita, rasa nikmat yang Allah turunkan kepada kita, rasa nikmat yang Allah berikan, rasa nikmat yang Allah sampaikan kepada kita, ayanda dan ibunda, sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan, sudah kita pakai. Ayanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa nikmat yang kita pakai ayanda dan ibunda, yang mana rasa nikmat itu tidak pernah hilang, apalagi rasa nikmat itu sampai punah Allah berikan kepada kita. Tapi ayanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah rasa nikmat yang Allah sampaikan, yang Allah berikan, yang Allah turunkan, malah rasa nikmat itu makin bertambah, makin berkembang. Kok bisa, Ustaz? Salah satu ciri orang yang bersyukur kepada Allah, kata Allah, ayanda dan ibunda, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, yang Allah kasih, la in syakartum la azidannakum, kata Allah, apabila engkau mensyukuri atas nikmat, la azidannakum, apa yang engkau minta, apa yang engkau berikan, apa yang engkau inginkan, kata Allah, ayanda dan ibunda, Allah kasih, Allah berikan. Tapi satu kuncinya, kata Allah,
nikmatku. Seperti saat ini ayahanda dan ibunda orang tua saya, Allah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Nikmat apa Ustaz? Yaitu nikmat iman. Banyak saudara, banyak saudari kita, teman, sahabat, kerabat kita sudah dipanggil oleh Allah, sudah dijemput oleh Allah, sudah waktunya dia pulang menghadap Allah. Bagaimana dengan kami Ustaz? Dengan kita ayahanda dan ibunda, Allah memberikan kita kesempatan cuma sekali. Kesempatan apa itu Ustaz? Kesempatan untuk menghapuskan segala kenikmatan dosa-dosa kita atas perilaku kita kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada ayah kita, suami kita, bunda dan ayahanda. Banyak di luar sana, di alam sana ingin hidup seperti kita. Kenapa pengen hidup Ustaz? Ingin lagi beribadah kepada Allah, ingin lagi kembali kepada Allah, ingin mencari amal-amal ibadah Allah. Ayahanda, ibunda, tamu Allah yang mana dia sudah menginap di rumah kita selama sebulan, ayahanda, ibunda, dengan seruan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan bertanda berakhirnya tamu Allah itu, tapi ayahanda, ibunda, tandanya seperti ini. Mereka pamit kepada kita, mereka izin kepada kita, mereka kembali kepada Allah. Seperti kita nanti akan kembali, akan pulang kepada Allah. Apa yang harus kita bawa ayahanda, ibunda? Mungkin di sini ayahanda, ibunda ada umurnya sampai 60 tahun, 50 tahun, mungkin pun ada sampai 1 abad. Kita pulang menghadap Allah, gak ada yang kita bawa, gak ada yang kita berikan kepada Allah. Perumpamaan ayahanda, ibunda, ketika kita ingin pulang kampung kepada emak dan ayah kita, puluhan tahun kita tidak pernah pulang, 15 tahun kita tidak pernah melihat wajah mereka karena kita merantau di kampung orang. Ketika emak menelepon, ayah menelepon, Assalamualaikum anakku, Assalamualaikum. Emak pengen ini, ayah pengen ini. Tidak. Yang mereka minta kepada kita ayahanda, ibunda, nggak pernah kita turuti, nggak pernah kita berikan, nggak pernah kita kasih. Padahal 15 tahun, 20 tahun kita tidak pernah pulang menghadap melihat wajah mereka. Begitu juga dengan Allah, dengan Sang Ilahi. Allah memberikan kita 50 tahun umur ayahanda dan ibunda. Apa yang kita berikan sama Allah? Apa yang kita kasih sama Allah? Allah merasa kecewa, Allah merasa sedih. Apa yang engkau hidup, apa yang engkau laksanakan di dunia ini? Ayahanda, ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seruan takbir tadi, yang mana dari subuh kita melaksanakan takbir, dari semalam kita dari mulai Isya semalam maghrib, bukan tandanya kita berakhir untuk melaksanakan ibadah puasa kepada Allah. Tapi ayahanda, ibunda,
Seruan takbir tandanya mereka minta izin, mereka ingin pulang kepada Allah. Mereka berterima kasih kepada kita. Selama sebulan 30 hari mereka menginap di rumah kita. Mungkin kita sudah melaksanakan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka minta kepada kita. Sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan, sudah kita kerjakan. Yanda, ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Kapan, waktu, tempat, dimanapun kita berada, pasti maut itu selalu menghampiri kita. Maupun kita berada di bawah tempat tidur, maupun kita ngumpet di lemari, maut itu selalu dalam sampingan kita, ayanda ibunda. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Apalagi sombong kepada kedua orang tua kita. Ingat perjuangan kedua orang tua, di mana sahabat menyampaikan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada seorang sahabat menggendong ibunya dari rumahnya sampai ke Mekah. Apakah dia sudah termasuk orang yang berbakti kepada ibunya? Apakah dia sudah membalas jasanya? Yang mana ibunya sudah melahirkan, mengandung, menyusui segala macam. Apa itu sudah termasuk? Ya Rasulullah, berbakti pada ibunya." Tanya sahabat ayanda, "Wahai sahabat, mau dia keliling kemanapun dia, menggendong ibunya dia, mau naik apa dia, itu belum ada artinya," kata Rasulullah. Itu belum terbalas jasa ibu. Ayanda, ibunda, ketika juga ada sebuah riwayat, ketika sahabat bertanya juga, "Ya Rasulullah, aku ingin berbakti kepada siapa?" Dijawab sama Rasulullah, ayanda, ibunda, yaitu ibu. Baru yang terakhir ayah. Kenapa Ustaz ibu sebanyak 3 kali disebut oleh Rasulullah? Karena ibunda, ayanda, ibu itu melahirkan kita. Dari kita mengandung, membawa kita dengan perut yang begitu besar, mengelilingi kita kemana kita ingin, dibawanya kita. Ketika udah waktunya kita keluar ingin melihat buminya Allah, di situ dia berjuang. Di situ dia menginginkan anaknya melihat dunia Allah, ingin melihat kebesaran Allah. Berjuang dia, ayanda, ibunda. Mohon maaf, dengan selembar seluar yang begitu kecil, ayanda, pengorbanannya luar biasa bagi kita. Tapi anak sekarang, ayanda, saya katakan anak zaman now, luar biasa. Dia malu, ibundanya tukang becak. Dia malu, ibunya tukang cuci. Dia malu, ibunya pembantu. Dia nggak tahu bagaimana kesusahan ibunya, bagaimana kesusahan ayahnya. Jika ayahnya ingin mencari rezeki buat dia, apa yang dia inginkan, beli tas, beli sepatu, beli baju. Seperti saat ini perjuangan seorang ayah, ibunda, dari pertama Ramadan sampai akhir, dia mencari baju untuk kita. Utang dia ke sana kemari, pinjam ke sana kemari sama tetangganya, tapi pengorbanan seorang anak tidak ada kepada orang tua. Ini banyak di masyarakat kita ini, ayanda, ibunda. Malu dengan ibunya,
yang sudah keriput, yang kulitnya sudah mulai lesu, yang mana kupingnya sudah mulai peka, matanya sudah mulai rabun. Dia malu keadaan ibunya, keadaan ayahnya. Diundangnya temannya, gak usah datang. Rumahku jelek, ibuku jelek, ayahku enggak ini. Ayanda, ibunda, mungkin pernah kita lakukan, maupun itu sengaja maupun tidak sengaja. Ingat pesan kita semua ayanda dan ibunda, kepada anak-anak ustaz juga, pada anak-anak remaja dan remaja, tetap sayangi, cintai kedua orang tua kita. Merantau pun kita di negeri orang, di kampung orang, sempatkan kita pulang kampung. Izin kita, jangan nanti kita menyesal di kemudian hari, tidak melihat wajahnya, tidak melihat tubuhnya lagi. Yang mana sajadah yang sering dia pakai ketika sholat, sering kita cium. Yang mana mukennanya sering dia pakai, sering kita pakai. Sempatkan ayanda, ibunda, selagi kita mempunyai orang tua, jangan sampai penyesalan nanti datang kepada kita. Kayaknya kita hampa tanpa mereka. Yang mana mereka sering membangunkan kita sahur, ayo nak sahur, ayo nak sholat. Tapi seketika itu cuma sebentar ayanda, ibunda. Panggilan itu tidak ada lagi kita dengarkan di telinga kita. Jadi jangan sampai kesempatan kita, berangkat kita, keluar kita nanti dari masjid ini, minta ampun kepada kedua orang tua kita. Mak, ayah, ampunkanlah dosa anak-anakmu ini. Izinkanlah anak-anakmu ini. Doakanlah anak-anakmu ini. Karena ridho Allah terletak kepada kedua orang tua. Kalau Allah sudah ridho, kalau orang tua sudah ridho, pasti pun Allah ridho kepada kita ayanda, ibunda. Ayanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebelum berakhirnya khutbah ini ayanda, ibunda, mana Rasul pun berpesan kepada kita, teruslah berbakti kepada kedua orang tua kita. Sukses pun kita, tinggi pun jabatan kita, tinggi pun pangkat kita, jenderal pun mayor pun kita, dokter pun kita, harta kita berlimpah, tapi kita durhaka kepada orang tua, itu binasa semuanya ayanda. Tiada ada arti harta itu tanpa restu orang tua. Itu pesan kepada kita semua ayanda dan ibunda. Jangan pernah lupakan jasa, khususnya juga buat anak-anak remaja. Jangan pernah malu dengan kedua orang tua kita. Meskipun dia kulitnya sudah lesu, meskipun matanya itu sudah rabun, meskipun telinganya itu sudah peka, meskipun kakinya itu sudah lumpuh, sayangi, cintai dia. Jangan kita cintai guru kita, kita salam sampai cium tangan, tapi cium kedua tangan orang tua kita tidak pernah. Cium kita ibu kita, guru kita laki-laki, guru kita perempuan, sampai cium tangan. Tapi cium mak kita, cium tangan mak ayah dan kita tidak pernah. Ya Allah benci. Kita cium guru kita, sampai peluk kita sama guru kita. Yang perempuan cium tangan sama gurunya yang perempuan. Ketika mencium emaknya dia malu. Ketika dia memeluk emaknya dia malu. Dia geli. Dia jijik. Ini anak zaman sekarang. Jangan sampai kita melupakan jasa kedua orang tua kita. Tiada ganti jasa mereka.
Meskipun kita sudah membawa mereka haji dan umroh, belum ada apanya bagi kita. Karena jasa mereka itu adalah taruhan nyawa buat kita. Ayanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan buat kita semua ayanda dan ibunda. Semoga kita termasuk anak-anak yang soleh, dan juga kita termasuk golongan orang yang selalu dirindukan sama Allah dan Rasulnya, dan juga kita termasuk golongan orang-orang yang masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walhamdulillah, ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم. Di pagi hari ini kami meminta kepada-Mu ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah. Kepada Engkau-lah kami meminta ya Allah. Kepada Engkau-lah kami bermohon ya Allah. Di pagi hari ini ya Allah, dengarkanlah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, ada seorang wanita yang telah mengandung kami, yang telah membesarkan kami ya Allah, dengan penuh kasih sayang ya Allah. Tiada jenuh dia dalam mendidik kami ya Allah. Tiada bosan dia telah memberikan kami nafkah ya Allah. Tiada henti dia memberikan kami pendidikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ridhoilah langkahnya ya Allah. Jadikanlah langkahnya itu menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa wanita itu ya Allah. Dosa yang penuh dia lakukan ketika dia masih kecil ya Allah kepada emaknya ya Allah. Ya Allah, sekarang dia sudah dewasa ya Allah. Kami sebagai anaknya ya Allah bermohon kepada-Mu ya Allah, izinkanlah dia nanti mencium surga-Mu.
Begitu juga ya Allah, izinkanlah dia masuk ke surgamu ya Allah. Bisa berjumpa dengan orang-orang yang ia cintai, berjumpa dengan orang-orang yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon juga kepadamu ya Allah. Kami meminta kepadamu juga ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di pagi hari ini kami meminta kepadamu ya Allah. Ada sosok seorang laki-laki yang mana dia memberikan kami sebuah keringat, yang mana keringatnya itu memberikan kami rezeki, yang mana keringatnya itu memberikan kami sebuah materi segala macam. Ya Allah, lindungilah dia di luar sana ya Allah. Ya Allah, jadikanlah langkahnya juga ya Allah menjadi langkah ridhomu, menjadi langkah pahala bagi dia ya Allah. Ya Allah, kalau dia sudah tiada ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, terimalah amal-amal ibadahnya ketika dia masih hidup ya Allah. Tempatkan dia di surgamu ya Allah. Tempatkanlah dia di surgamu ya Allah. Kami sebagai anaknya yang ada di sini ya Allah, pengen kedua orang tua kami ingin berjumpa nanti bersama kami, berkumpul bersama kami di surgamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ayanda, ibunda, orang tua saya, kalau ada kata-kata saya yang salah atau yang menyakiti hati ayanda dan ibunda, saya izin dan juga saya minta maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri ayanda dan ibunda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.